Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa yang budiman, bertemu kembali dalam acara mengulas dan membacakan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang pada kesempatan ini ada kaitannya, yaitu tentang seorang mukmin wajib untuk mengimani mukjizat para utusan Allah dan juga karomah wali-wali Allah. Ya'lam ya akhi anna kulla kalimatin samitaha min sana'in Allahi wa hamdin lahu azza wa jalla wa alimta annahu laisa fiha naqsun lil uluhiyati yajibu alaika tasdiquha. Wahai saudaraku, ketahuilah bahwasanya setiap kalimat yang engkau dengar, yang kalimat tersebut merupakan memuji dan memuja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau tahu bahwa di dalam kalimat pujian-pujaan tersebut tidak ada kekurangan sifat ilahiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib bagimu untuk membenarkan, meyakinkan, mengimani pujian, pujaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa ilam yakun qailuha, sekalipun kamu tidak tahu siapa yang mengucapkannya, siapa yang melafazkannya. Ya, wa ilam yakun wa ilam ma'luman. Wa kaza fi hakil anbiya'i idza lam yakun fiha nahsun li martabatil nubuwati wa kaza fi hakil auliya'i idza lam yakun fiha syai'un min khasaisil uluhiyati wa nubuyati. Nah, wa kata begitu juga di dalam haknya para nabi. Jadi ketika kita menemukan kalimat, sekalipun kalimat itu tidak tahu siapa mengucapkannya, tapi substansi dan esensinya kalimat itu memuja dan memuji kepada Allah, itu wajib kita mengimaninya. Begitu juga kepada haknya para nabi. Iza lam yakun, bila mana tidak ada di dalam itu kalimat kekurangan, tidak mencela artinya tidak mengurangi sifat kenabian kerasulan ya, untuk pangkat kenabian, maka wajib kita itu mengimaninya. Jadi bila mana ada kalimat, di dalam kalimat itu memuji, mengalem, terus menyanjung sifat-sifat para nabi, terus karakter para nabi, sejarah para nabi, kehidupan para nabi, intinya tidak ada kekurangan. Untuk martabat nubuah itu wajib kita mengimaninya wajib ya. Wakaza juga di haknya para wali, ketika kita mendengar kalimat tentang para wali, tentang karomah para wali, ya, tentang para wali, yang dimana di dalam kalimat itu ya, tidak ada ketentuan-ketentuan sifat ilahiyah, juga tidak ada ketentuan-ketentuan sifat nubuah, maka wajib mengimaninya. Artinya kalimat tersebut tidak dicampur adukan dengan sifat ilahiyah Allah dengan dan mukjizat nabi itu ya, maka kita wajib menerimanya, ya, tentang masalah para wali tersebut. Kan kalau di keanehan para nabi namanya mukjizat ya. Kalau keanehan di para wali apa tuh? Wali namanya karomah ya, karomah gitu ya. Artinya Allah memberikan kelebihan kepada para nabi dan rasul, namanya mukjizat. Allah memberikan kelebihan keutamaan kepada wali, itu namanya karomah. Jadi kita wajib mengimani sesuatu tentang yang ada di dalam
karakter para wali, sifatnya, karakternya, karomahnya, gitu ya. Apalagi karomahnya, gitu ya. Wajib payalzamu qabuluha, wajib menerimanya. Ya. Ya artinya kita kembali lagi ketika kita mendengar kalimat memuji Allah, sekalipun kita tidak tahu siapa yang mengucapkannya, esensinya tidak mengurangi sifat keilahian, maka wajib kita mengimaninya. Ketika kita menemukan kalimat yang memuji yang memuji sifat-sifat Nabi, karakter Nabi, kehidupan Nabi, kalimat-kalimat, sanjungan-sanjungan Nabi berupa syair dan sholawat, maka wajib mengimaninya, gitu ya. Ya begitu juga kepada wali yang intinya pada wali itu karomah, wajib menerimanya, bahwa para wali punya karomah, kemuliaan. Itu apa alasannya? Wala ta'ti biingkarin, jangan sampai Anda mengingkari, gitu ya. Contohnya? Mengingkari karomah juga kita tidak boleh, apalagi mengingkari mujizat. Mujizat, ya. Itu ya, tidak boleh. Mana ada? Iya. Gitu. Seorang wali bisa anu, mana ada wali bisa anu? Nggak boleh. Itu bisa keluar dari jalur Islam. Dari jalurnya. Itu ya, nggak boleh. Karena karomah milik Allah yang diberikan kepada para wali. Tidak boleh. Wala ta'ti bingkarin, jangan sampai kita mengingkari. Kenapa alasannya? Li'anna ingkaro karomatil awliya'i mu'addin ila ingkari mu'jizatil anbiya. Karena mengingkari karomahnya para wali, mengingkari karomahnya para wali sama saja konsekuensinya bisa mendatangkan itu mengingkari kepada mukjizat para nabi. Iya, pusatnya langsung. Iya. Jadi kita itu tidak mesti, jadi huksaknya seseorang itu tidak langsung besar dari terkecil dulu. Ya. Jadi ketika seseorang mengingkari karomah yang dimiliki oleh para wali, itu kesananya konsekuensinya bisa mendatangkan kepada seseorang, menibakan kepada seseorang untuk mengingkari mukjizat para nabi dan utusan, gitu ya. Fa inna kulla waliyin ala qadami nabiyin. Fa inna kulla waliyin ala qadami nabiyin. Karena sesungguhnya setiap wali itu ada di telapak tangan nabi, gitu ya. Fa inna kulla waliyin ala qadami nabiyin. Maka sesungguhnya wali itu ada di bawah telapak kaki nabi. Seperti contoh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani terinjak punduknya oleh telapak kaki Kangjeng Nabi, itu ya contohnya. Itu faman amana bi mu'jizatil anbiya'i alaihi salatu wassalam faqad amana bi karomatil auliya'i radhiyallahu anhum. Siapa saja orangnya, faman amana min syakil umum, siapa saja orangnya yang beriman, mengimani kepada mukjizat para nabi dan utusan, faqad amana, sungguh dia itu telah beriman kepada karomah-karomah wali. Jadi siapa saja yang mengimani kepada mukjizat para nabi, maka secara tidak langsung dia sungguh mengimani kepada karomah-karomah para wali, gitu ya. Anhum. Wal ingkaru mujibul lil mukti wal khizlan. Karena mengingkari tidak adanya, naudzubillah min dzalik, mengingkari kepada mujizat, mengingkari kepada karomah, itu bisa mendatangkan siksa dan kehinaan bagi orang. Hanya orang banyak yang nggak percaya. Iya benar. Banyak yang percaya karena mereka bukan kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka itu tipenya tipe orang sok pinter. Iya benar. Banyak kan itu sekarang itu kaum orang-orang sok pinter, hanya secara tekstual saja, tidak kontekstual dia mengetahuinya. Iya. Karena dia cara belajarnya tidak memakai transformasi ilmu, penyampaian ilmu. Kan penyampaian ilmu itu berjenjang. Ketika
zaman Kangjeng Nabi seluruh urusan agama dan negara langsung diurus, ditangani dan ditanyakan kepada Nabi. Ketika Nabi wafat, urusan agama dan negara diurus dan ditanyakan kepada para sahabat. Artinya berjenjang ilmu itu dari Nabi ke sahabat. Ketika sahabat tidak ada, maka urusan agama dan negara itu diurus transformasi ilmunya oleh tabi'in dan tabi'at. Setelah tabi'at para ulama mujtahid mutlak baru mujtahid mazhab. Mujtahid mazhab ilmu itu ya berjenjang dari Nabi ke para sahabat, ke tabi'in, ke tabi'at, mujtahid mutlak, terus berjenjang kepada mujtahid mazhab, terus berjenjang kepada mujtahid tarjih, terus berjenjang kepada mujtahid fatwa. Ya ke kita sekarang. Sekali ya benar. Itu. Jadi ini mempunyai ilmu seolah-olah dapat aing. Tidak menghormati gurunya. Oh, saya jago Quran, saya jago hadis, saya jago. Padahal dia bahasanya di laptop. Iya benar. Laptopnya mati aja udah mati kutu. Karena ilmu maknanya di sini. Iya. Bukan di kitab. Kitab mah hanya kait pengingat ketika lupa. Secara tekstual, kebanyakan kontekstual tidak. Memang itu ciptaan itu bentukan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi orang yang mengingkari terhadap karomah itu bisa mendatangkan siksa dan kehinaan, apalagi mengingkari kepada mukjizat, ya. Li'annahu jaa fil hadis, karena ada hadis yang menerangkan tentang itu, hadis kursi lagi. Hadis kursi, orang yang mengingkari kepada karomah, orang yang memusuhi kepada wali, itu ada hadisnya. Diancam oleh Rasulullah. Keras ancamannya. Bagaimana? Di dalam hadis kursi. Man aza li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Kata Nabi nih dalam hadis kursi. Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa yang menyakiti seorang wali, barang siapa, kata Kanjeng Nabi ya, barang siapa yang menyakiti seorang nabi, faqad azantu bil harbi, maka akulah yang langsung memaklumatkan kepada orang tersebut perang. Oh iya. Barang siapa yang menyakiti seorang wali, maka sungguh akulah yang memaklumatkannya langsung kepada orang tersebut perang. Turun tangan langsung ya? Ya, turun tangan. Maju tak gentar, mundur tak kalah gitu ya. Itu harus Nabi itu. Alam tuh ya. Nauzubillah min dalik min syarri nafsi wasyaiton. Makanya kita mau tetap menghormati jenjang. Ya, kita menghormati guru punya guru punya guru, terus sampai ke mujtahid fatwa, terus ke mujtahid tarjih, terus jenjang. Ada orang yang nggak menghormati itu. Banyak emang ya. Jadi dia langsung kiblatnya kepada Rasulullah. Emang dia tahu? Dia juga tahunya dari kitab itu. Kita juga tidak semua kitab harus diaji. Karangan siapa ini? Karena banyak karangan-karangan yang menyimpang Banyak kan ya. Banyak itu. Tujuannya untuk menghancurkan. Ya ketahuan lah. Kelihatan ya. Ketahuan itu. Jadi mereka itu terkadang orang-orang macam itu tidak punya etika. Masa seorang Imam Ghazali dijelek-jelekan? Siapa lu? Saya mau Ghazali, siapa mau Ghazali? Masa segede Imam Syafi'i dijelek-jelekan, dikritik? Siapa lu? Siapa yang Syafi'i? Jadi banyak ya. Sekarang itu banyak. Yaitu tujuannya untuk menghancur Islam dari dalam. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ini berarti kan kalau misalkan sama aja kita tidak mempercayai karomah mujizat, sama aja tidak mempercayai Allah juga kan? Iya, kesananya. Kan karomah, iya. Terus mujizat, kepercayaan sama Allah, ya benar. Jadi kan di atasnya gitu dari jadi ketika kita mendengar puji dan puja memuji Allah kalam, sekalipun tidak tahu siapa yang mengucapkannya, kita wajib mengimaninya. Iya, benar. Memuji Allah. Begitu kepada Nabi. Jadi begitu berjenjang. Ilmu juga berjenjang. Tidak langsung ke sana. Sama aja kayak misalkan gini, Mang, kan lagi kerja kuli nih, Mang ya. Ini buatan siapa katanya? Buatan saya. Gurunya siapa? Itu misalkan ada mau otong itu. Ya, kepala leadernya.
ah gua nggak percaya buatan lu, justru saya dapat ilmunya dari atasan Iya, saya. menghormati gurunya. Menghormati. Makanya Ya, paham gitu Ahlussunnah emang wal Jamaah itu tidak lepas dari menghormati guru. Ya. Terkadang lebih masyhur muridnya ketimbang gurunya. Ya. Katakanlah ada seorang ulama masyhur ilmu palaknya. Masyhur. Tuh, banyak yang mengaji kepada beliau. Kata beliau, saya mah nggak bisa ilmu palak. Ya, paling juga ngaji apa adanya. Memang beliau punya santri. Kalau kamu ingin lebih dalam tentang ilmu palak, tolong datang ke guru saya, Abuya Anu. Ya, Datang ke Abuya. Karena Abuya, kayak gurunya tidak terkenal. benar. Itu menghormati. Benar. Datanglah kepada beliau, kepada gurunya. Kata gurunya, mungkin gurunya sudah tua ya. Ya. Karena sudah tahu gitu, gurunya itu memang sudah mumpuni. Udah, kamu gini aja. Kalau memang Kiai Anu merekomendasikan supaya datang ke sini berguru kepada saya terima Anda ya. Kan mama sudah nggak kuat, sudah tua gitu ya. Dialihkan lagi dong. Ya. Yang ke muda aja sana. Karena beliau benar. lebih mumpuni. Itu saling lempar. Saya lempar. Saling lempar itu namanya menghormati. Jadi kita itu ya merendahkan hati itu bukan berarti menjatuhkan martabat. Justru itu akan menaikkan martabat menurut Allah. Jadi martabat itu jangan ukuran manusia lah. Sekarang kan orang-orang ingin gila hormat manusia, ingin rotan manusia, rata-rata repot lah. Iya, repot. Gedean. Bahasa Sunda nama. Begitu gedean. Ada lagi nih. Ya, cukup itu aja Mang sampai saat ini. Demikian pemirsa, semoga ada manfaatnya. Kita bertemu kembali dalam sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.